kutipan. Oke, Bapak ulangi. Hari ini kita akan belajar tentang kutipan. Ada yang tahu kutipan itu apa? Atau kata-kata bijak atau kata-kata mutiara. Ada yang tahu itu apa? Ada yang tahu? Kutipan atau kata-kata mutiara atau kata-kata bijak. Ada yang nggak yang tahu? Apakah itu? Ada yang bisa bantu Bapak? Nggak ada? Oke, di chat. Kirain di chat. Oke. Hari ini Bapak akan liatin ke kalian. Kalau misalnya kalian nggak kebayang, Bapak akan presentasi ke kalian ke... Bentar ya. Nanti tolong perhatikan layarnya. Bapak akan pertunjukkan ke kalian apa itu yang namanya kutipan. Nah, ini kutipannya. Semuanya bisa lihat anak-anak? Halo? Semuanya bisa lihat? Bisa, Pak. Bisa baca tulisan apa yang berada di layarnya Bapak sekarang? Bisa, Pak. Apa tulisannya? Sahabat itu seperti bintang, dia memang tidak selalu terlihat, tapi dia selalu ada untukmu. Oke. Baik ya anak-anak. Nah, ini yang disebut dengan kutipan atau kata-kata bijak atau kata-kata mutiara. Nah, jadi kata-kata ini tujuannya untuk memotivasi ya. Kalau misalnya kalian dalam situasi sedang, aduh aku lagi sedih. Kalian melihat baca-baca kutipan, mungkin kalian bisa jadi semangat. Kata-kata Alkitab juga rata-rata bisa dijadikan kata-kata kutipan. Nah, sebelum kita lebih lanjut, nah, kalian ada yang punya Instagram nggak? Ada nggak di sini yang punya Instagram? Atau Facebook? Saya, Pak. Made punya. Saya punya. Teja punya. Siapa lagi yang punya? Saya punya, Pak. Saya punya, Pak. Saya punya, Pak. Ada yang punya, ada yang nggak punya ya. Tapi yang punya itu biasa kalau misalnya kalian ikutin kalian lihat di home kalian, di HP kalian, kalian mungkin akan menemukan yang namanya kutipan-kutipan yang nyelinap lewat di kata-kata kalian di timeline Instagram kalian. Nah, kita akan membuat kutipan hari ini. Nah, sebelum kita mulai, Bapak mau nanya, kalau membuat kutipan, itu gambarnya dulu dicari atau kutipannya dulu yang dicari? Kutipannya. Oke, bener ya, harusnya kutipan dulu. Jangan cari gambarnya dulu, terus disama-samain biar cocok sama kutipannya. Nah, kutipan itu bisa banyak. Bisa tentang kerjasama, bisa tentang persahabatan, bisa tentang anak-anak, bisa tentang orang tua, bisa tentang kehidupan, kematian juga ada, waktu, kedisiplinan, kerjasama, kompetisi, tentang bahkan kalau misalnya kalian punya apa namanya ya, punya aktor atau atlet olahraga favorit kalian, biasanya ada kata-kata kutipan mereka juga. Nah, karena itu kita bakal mengambil kutipan dari kata-kata mereka ya. Nah, Bapak mulai. Nah, kira-kira tolong boleh nggak kasih tahu ke Bapak kira-kira kutipan yang cocok untuk yang kalian mau ambil apa nih kira-kira? Kutipan apa yang kalian mau ambil? Teman. Pertemanan. Oke, kita coba ya. Kutipan tentang pertemanan. Oke, kita lihat sederet.com. Ini kayaknya bahasa Inggris deh. Nah, a real friend is one walks when the rest walks out. Seorang teman sejati adalah seorang yang mendekat ketika seluruh dunia menjauh. Atau ini Muhammad Ali. Persahabatan adalah hal yang sulit dijelaskan, bukan sesuatu yang dipelajari di sekolah, tapi jika Anda belum belajar arti persahabatan, Anda tidak tahu apa-apa. Atau ini, they may forget what you say, but they will never forget how you made them feel. Orang bisa melupakan perkataan Anda, tapi orang tidak akan melupakan bagaimana Anda membuat mereka merasakan sesuatu.
Nih atau ini, persahabatan seperti hiasan kaca. Sekali rusak jarang dapat disatukan dengan cara yang sama. Oke, kita coba ambil punyanya Muhammad Ali yang tadi ya. Persahabatan adalah hal yang sulit dijelaskan. Bukan sesuatu yang dipelajari di sekolah, tapi jika belum belajar arti persahabatan, berarti Anda belum tahu tentang apa-apa. Kalau misalnya udah dapat kutipan yang kita ambil, kita apain? Ada yang tahu? Diapain anak-anak? Di copy. Kita kontrol, kita copy atau pakai kontrol plus C. Oke, semuanya perhatikan di sini dulu. Nah, kalau misalnya kalian udah dapat, yang pertama kalian lakukan adalah tekan tombol home. Oke. Setelah itu, kalian dicari yang namanya stock search. Oke, stock search. Nah, kalau udah dapat stock search, kita mau ambil persahabatan sesuai dengan kata-kata si Muhammad Ali tadi. Ini coba lihat ya. Persahabatan hal yang sulit dijelaskan bukan sesuatu yang Anda pelajari di sekolah, tapi jika Anda belum berarti belajar persahabatan, berarti Anda tidak tahu apa-apa. Nah, kira-kira kata kuncinya apa nih? Kalau kita lihat dari kutipan dari si Muhammad Ali ini, ada yang tahu nggak? Kira-kira kita mau search apa di sini? Biar sesuai dengan kutipannya. Ada yang tahu? Pakai apa? Ada yang tahu anak-anak? Kita bisa tulis seperti school ya, karena tadi si Muhammad Ali ini cerita tentang sekolah. School. Oke, banyak ya. Nah, ini kayak Ursula nih. Kita coba ya. Kita klik ini. Kita create new. Kita pilih full HD. Setelah itu kita klik apply. Apply. Memang agak lambat ya anak-anak untuk ininya ya. Untuk kecepatannya ya, wajar karena memang Pexler ini memang lumayan berat. Nah, kalau misalnya kalian sudah dapat ini, kita bisa klik di sini, text. Terus setelah itu kalian klik add new text. Nah, lihat ya. Kalau udah, kalian tinggal klik di sini, klik 2 kali sampai semuanya biru. Terus kalian kontrol paste atau paste aja kayak gini. Nah, lihat ya. Persahabatan adalah hal yang sulit dijelaskan. Nah, kalau kalian sudah memilih ini, kalian bisa mengganti tulisannya. Di sini ada tulisan font. Kalian bisa ganti seperti ini misalnya, atau The Brownies, atau terserah kalian ya. Sekarang Bapak coba buatin dulu versi punyanya Bapak. Nanti kalau misalnya kalian udah punya, kalian bisa pilih sendiri yang mana kalian suka. Atau Hippolyto. Coba Hippolyto gimana ya? Oh, dia jadi tebal banget. Gak cocok tapi untuk jadi. Nah, ini cocok nih. Nah, lihat ya. Tapi kalau udah kayak gini, udah ada ya. Terus jangan lupa, ini kan yang menulis si Muhammad Ali. Di bawahnya, bagusnya kalian tulis begini. Muhammad Ali. Muhammad Ali ini petinju legendaris ya, anak-anak. Sangat-sangat terkenal pada masanya. Nah, kalau sudah, kalian blok lagi. Terus kalau kalian lihat ya, tulisannya jelas banget nggak di sini? Seperti kata persahabatan atau kata Anda di sini, kelihatan nggak anak-anak menurut kalian? Kurang ya? Karena kurang, kita mau kasihin belakangnya supaya bisa sedikit samar. Caranya, kalian bisa pilih antara 3 ini. Contohnya kalau kalian pakai background, misalnya Bapak kasih warna hitam. Jadi kelihatan. Tapi masalahnya kalau pakai gini, dia jadi nggak terlalu kelihatan backgroundnya.
Kita bisa pilih seperti klik di sini untuk line per baris atau per kata-kata seperti ini. Nah, jadi lebih kelihatan ya. Kalian mau bikin warnanya juga terserah kalian. Kalau nggak suka, kita matiin. Kita ganti pakai outline. Nah, lihat ya outline ya. Misalnya Bapak bikin outline-nya hitam seperti ini. Terus Bapak bikin size-nya agak gede biar kalian lihat. Nah, kelihatan nggak tulisannya jadinya kalau dibuat gini? Halo anak-anak, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kalau misalnya kalian nggak suka juga, kalian bisa pilih shadow. Kalian bisa buat seperti ini. Ini kebetulan colornya juga warna putih ya. Coba Bapak ganti colornya jadi warna hitam. Nah, tapi kurang kelihatan ya emang ya. Nah, kalau kalian lihat cuma seperti bayangan aja. Jadi kelihatan nggak kelihatan. Kalau Bapak lebih senang sebenarnya pakai outline-nya. Udah kerasa banget kelihatannya di sini. Oke anak-anak, sampai di sini kita ya. Nah, sekarang misalnya ya kalian bilang, aduh masih terlalu sedikit Pak dalam kutipannya. Masih boleh nggak ditambahin yang lain? Boleh. Nah, kita kalau mau nambahin objek-objek, kalian cukup tekan ini. Ada tulisan add element. Kalian klik add elementnya. Di sini ada 4 macam. Pertama kalau misal pakai overlay. Overlay ini kalian klik. Nah, kalau kalian lihat di sini ada tombol kuning di sini. Ini namanya premium. Kalau kalian pakai premium, dia jadi agak gimana ya? Agak ini loh. Kalau Bapak bilang ini berbayar. Jadi sebaiknya daripada kita susah-susah urus yang berbayar, kalian pilih aja yang gratis seperti ini. Kita coba bokeh. Nah, kalau kalian lihat ada efek-efek seperti ini ya. Atau kalau kalian nggak suka, boleh cari yang lain. Misalnya ini. Terus, karena ini posisinya ada di depan tulisan, caranya kalian klik di sini, ada klik 3.3 ini, kalian unlock dulu, terus kalian pindahin ini ke bawah. Nah, jadi kelihatan ya tulisannya. Atau kalau misalnya kalian mau yang lain, boleh lagi. Nah, ini banyak sekali ya anak-anak ya. Atau misalnya seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, masih boleh nggak nambah yang lain, Pak? Bisa. Misalnya kita mau tambahin yang namanya border. Border itu sama juga dengan bingkai. Bisa ya? Coba Bapak cek. Misalnya bingkainya seperti ini. Misalnya bingkainya seperti ini, Bapak buat. Lihat, jadi warna hitam bingkainya. Atau bingkainya Bapak bikin putih seperti ini. Nah, kurang kelihatan ya. Atau bingkainya seperti ini. Bisa. Misalnya masih kurang lagi Pak, saya mau nambah-nambahin lagi Pak. Nggak apa-apa. Kalian tambahin shape. Shape itu seperti bentuk-bentuk ya. Misalnya shape-nya seperti contohnya kita mau main bintang. Kalian masukin, kalian cukup klik 1 kali. Ini agak lama ya, jadi jangan langsung nggak ada nih ininya. Klik 1 kali, biarin seberapa lama. Harusnya nanti muncul. Tunggu ya. Nah, muncul ya. Nah, untuk menggerakkannya, kalian tekan ini, arrange. Nanti kalian bisa menggerakkan. Misalnya kalian tambahin di sini. Atau di sini. Di Muhammad Ali-nya, karena mungkin kalian senang sama Muhammad Ali. Terus mau nambahin stiker juga bisa. Stiker kalian bisa cek di sini, klik di sini. Dan akan muncul banyak sekali stiker yang kalian mungkin tertarik. Nah, kalau Muhammad Ali ini sangat terkenal karena dia seorang juara ya. Jadi Bapak di sini taruh misalnya piala di sampingnya Muhammad Ali. Kalian klik 1 kali aja, klik 1 kali di sini. Dan dia akan muncul, tapi harap bersabar karena memang lambat untuk memasukkan gambarnya ke dalam pixelernya ini. Sabar. Oke, kalau misalnya udah dapat,
kalian bisa kecilin atau misalnya kalian taruh di sini. Jadi deh. Oke. Jadi sesederhana ini kalian sudah bisa membuat kutipan kalian sendiri. Kalian boleh, misalnya kalian bilang, aduh Pak, saya nggak suka pakai kutipan orang. Saya mau pakai kutipan saya sendiri. Boleh nggak? Boleh. Atau kalian mau bilang, Pak, saya mau kutipannya itu nggak harus dari kutipan orang terkenal. Misalnya mau dari atlet favorit kalian seperti Cristiano Ronaldo. Atau atlet favorit kalian Lionel Messi. Atau atlet favorit kalian contohnya Michael Jordan. Terserah. Nanti kalian cari di sini. Oke? Sampai sejauh ini dulu. Ada yang mau nanya nggak? Anak-anak? Tidak, Pak. Cukup jelas, Jose? Jelas, Pak. Oke, kalau cukup jelas, ayo ada yang mau nanya, nanti bingung lagi nanyanya apa, jawabnya gimana. Nah, kalau misalnya udah jelas, yang menjadi tugas kalian untuk semester ini adalah untuk minggu ini adalah kalian silahkan membuat 7 buah kutipan, 7 buah kutipan untuk dimasukkan ke dalam Google Classroom. Ingat ya caranya mengirimnya ya. Kalian save dulu, tekan save di sini. Terus kalian tekan download. Setelah ke download, kalian tinggal masukin ke dalam. Setelah kalian download, tinggal masukin hasil downloadannya ke dalam Google Classroom. Oke? Ada yang mau bertanya sampai sejauh ini? Enggak? Cukup jelas? Oke anak-anak. Jelas. Kalau misalnya cukup jelas, kita Bapak rasa cukup jelas. Kalau terserah ya nanti kutipannya mau buat kayak gimana. Kalau misalnya cukup jelas, paling seperti itu dulu. Bapak matiin dulu berarti ininya ya, rekamannya.